Selamat pagi kepada mahasiswa dan mahasiswi peserta mata kuliah komunikasi dan penyuluhan peternakan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan kita tentang prinsip-prinsip penyuluhan, khususnya di bidang peternakan. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas terkait ada beberapa falsafah penyuluhan. Nah, pada kali ini kita juga akan membahas ada berbagai prinsip dalam penyuluhan, khususnya penyuluhan di bidang peternakan. Nah, kita mengawali dengan pengertian prinsip. Apa sih prinsip atau apa yang dimaksud dengan prinsip? Nah, pada slide ini saya menuliskan bahwa prinsip bisa diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai kebijaksanaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan dilaksanakan secara konsisten. Prinsip ini mengandung suatu pernyataan yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan dan kemudian dilaksanakan secara konsisten. Nah, dalam kegiatan penyuluhan, menurut Legends, setiap penyuluh dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi, menurut Legend di sini bahwa seorang penyuluh ketika melaksanakan aktivitas atau kegiatan penyuluhan, penyuluh tersebut harus memiliki prinsip-prinsip yang sudah disepakati dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga ketika dia memiliki prinsip atau mengetahui prinsip-prinsip yang sudah disepakati, nah dalam melaksanakan aktivitasnya bisa melaksanakan aktivitas tersebut atau kegiatan penyuluhan tersebut dengan baik. Karena apa? Karena tadi bahwa prinsip itu berisi terkait pedoman. Artinya ada pedoman atau ada semacam dasar-dasar yang harus dipahami atau dimiliki yang dijadikan menjadi suatu pedoman ketika dia beraktivitas atau melaksanakan aktivitas kegiatannya. Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan pada slide 1 ini. Nah, pada tahun 1993, Mardikanto menyatakan bahwa penyuluhan pertanian, nah di sini juga termasuk peternakan ya, itu suatu proses pembelajaran. Nah, Mardikanto menyatakan bahwa penyuluhan pertanian itu merupakan suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, harus ada prinsip-prinsip dalam penyuluhan pertanian. Nah, ini yang disampaikan oleh Mardikanto, bahwa harus ada prinsip-prinsip dalam penyuluhan pertanian. Nah, pada slide ini, menurut Mardikanto, ada 3 prinsip-prinsip dalam penyuluhan pertanian atau peternakan. Yang pertama adalah prinsip mengerjakan. Nah, prinsip mengerjakan di sini artinya adalah kegiatan penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat
untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Melalui mengerjakan, mereka akan mengalami proses belajar baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama. Jadi di sini dijelaskan prinsip penyuluhan itu adalah prinsip mengerjakan. Artinya bahwa penyuluhan itu harus melibatkan banyak orang. Sasaran penyuluhan itu harus dilibatkan sebanyak mungkin. Dan mereka harus didorong untuk berperan secara aktif dalam mengerjakan atau menerapkan sesuatu yang disulut tersebut. Tujuannya apa? Agar ketika mereka menerima penyuluhan dan mereka berpartisipasi aktif atau menerapkan apa yang disulukan atau dalam kegiatan penyuluhan tersebut, nah dengan mereka melakukan atau dengan sasaran penyuluhan tersebut mengerjakan, maka mereka mengalami proses belajar. Dengan mengalami proses belajar, harapannya tentunya mereka akan mengingat, tidak hanya mengingat, tapi mereka mengingat dan mau serta mampu menerapkan apa yang disampaikan tersebut atau yang disulukan tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama. Itu yang dimaksud dengan prinsip mengerjakan. Kemudian yang kedua adalah prinsip akibat. Nah, prinsip akibat ini adalah artinya kegiatan penyuluhan harus memberikan manfaat, ya, atau harus memberikan akibat atau berpengaruh baik. Jadi penyuluhan yang dilakukan itu harus bisa memberikan manfaat atau berpengaruh baik. Alasannya apa? Alasannya adalah perasaan senang, puas, atau tidak senang atau kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar penyuluhan di masa-masa mendatang. Jadi kalau misalnya kegiatan penyuluhan itu yang dilakukan tidak memberikan manfaat atau pengaruh yang baik kepada sasaran penyuluhan, tentunya sasaran penyuluhan tersebut akan kecewa. Atau mereka ketika diadakan kegiatan-kegiatan penyuluhan selanjutnya, mereka mungkin akan kurang termotivasi atau bahkan malas untuk mengikuti. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan sebelumnya itu tidak memberikan akibat atau tidak memberikan manfaat. Tentunya manfaat ini seperti yang saya jelaskan di materi-materi sebelumnya sangat berhubungan dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ketika kita melaksanakan suatu kegiatan penyuluhan, kita pertama sekali harus memahami, mengidentifikasi apa yang menjadi masalah atau kebutuhan dari sasaran penyuluhan. Nah, ketika kita sudah tahu sasaran, kebutuhannya apa, masalahnya apa, nah penyuluhan yang kita lakukan itu haruslah bisa memberikan manfaat atau memberikan solusi atas permasalahan mereka. Nah, dengan seperti itu, tentunya mereka atau sasaran penyuluhan itu nanti akan merasa senang atau puas dengan kegiatan penyuluhan itu. Dan ketika dilaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan selanjutnya, pasti sasaran penyuluhan tersebut akan semakin termotivasi atau berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan. Nah, itu prinsip yang kedua adalah akibat. Yang ketiga, ada prinsip asosiasi. Artinya apa? Prinsip asosiasi ini berarti setiap kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya.
Misalnya, contoh, dengan melihat cangkul, orang ingat penyuluhan tentang persiapan lahan yang baik. Melihat tanaman yang kerdil, subur, akan mengingatkannya kepada usaha-usaha pemupukan. Jadi kegiatan penyuluhan yang kita lakukan itu haruslah bisa mengaitkan dengan kegiatan yang lainnya. Merangsang sasaran penyuluhan untuk berpikir dengan kegiatan yang terkait dengan kegiatan penyuluhan tersebut. Kalau ini di bidang pertanian, kita bisa contohkan di bidang peternakan. Misalnya, ketika kita berbicara terkait dengan produktivitas sapi, atau kita menjelaskan sapi-sapi yang memiliki produktivitas yang rendah, badannya kurus, kemudian bobot badannya kecil misalnya. Nah, itu bisa juga dengan melihat seperti itu, sasaran penyuluhan kita atau peternak kita mengajak mereka berpikir. Dengan melihat seperti itu, mereka bisa berpikir faktornya bisa jadi salah satunya karena kurangnya pakan atau tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi dari ternak itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan asosiasi. Artinya kegiatan penyuluhan yang kita lakukan itu harus bisa dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Ketika kita misalnya berbicara terkait dengan masalah produksi atau pembibitan misalnya, kita harus bisa mengaitkannya dengan masalah pakan atau masalah pemasaran hasil ternak. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip yang ketiga ini, yaitu prinsip asosiasi. Selanjutnya, ya. Nah, Dahama dan Bhatnagar ya pada tahun 1980 mengungkapkan prinsip-prinsip penyuluhan yang lain. Jadi selain yang disampaikan oleh Mardikanto tadi, ada prinsip-prinsip penyuluhan yang lain menurut Dahama dan Bhatnagar. Prinsip yang pertama adalah minat dan kebutuhan. Prinsip minat dan kebutuhan ini bisa diartikan bahwa penyuluhan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi yang dijelaskan di sini bahwa ketika kita melaksanakan penyuluhan itu akan berjalan efektif apabila penyuluhan yang kita lakukan itu sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat. Seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa salah satunya harus sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu berbicara terkait dengan apa yang menjadi permasalahan mereka. Atau di lingkungan dari sasaran penyuluhan itu, kalau kita di bidang peternakan, peternak itu apa yang menjadi masalahnya sekarang. Nah, kalau masalahnya di sekarang adalah kemampuan untuk menyediakan pakan di musim kering. Nah, kalau itu misalnya menjadi permasalahannya atau kebutuhan mereka adalah bagaimana mereka bisa terampil untuk membuat pakan seperti silase misalnya. Nah, berarti penyuluhan akan efektif jika kita melakukan aktivitas-aktivitas penyuluhan yang mengarah kepada bagaimana membuat atau menyediakan pakan dalam bentuk silase. Nah, tentu ini ketika kita lakukan kepada mereka atau sasaran penyuluhan yang memiliki keterbatasan dalam penyediaan pakan di musim kering tadi, tentunya ini akan menjadi menarik minat dan kebutuhan mereka. Tetapi jika kita melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, maka penyuluhan yang kita lakukan tidak akan berjalan secara efektif. Jadi kita harus mengkaji dulu secara mendalam apa yang
benar-benar menjadi minat dan kebutuhan sasaran penyuluhan kita. Kalau misalnya kita mau mendorong atau memotivasi masyarakat untuk mengembangkan usaha di subsektor peternakan misalnya. Nah, kita harus kasih dulu di masyarakat setempat sesuai dengan kondisi atau konteks sosial masyarakatnya, kira-kira peternakan apa yang paling digemari atau yang banyak dibudidayakan di daerah tersebut. Nah, itu yang harus kita kaji dulu sebelum melakukan penyuluhan. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip minat dan kebutuhan. Artinya sesuai dengan minat dan kebutuhan dari masyarakat atau sasaran dari penyuluhan kita. Kemudian, yang kedua adalah prinsip organisasi masyarakat bawah. Maksudnya di sini bahwa penyuluhan akan efektif jika mampu melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga atau kekerabatan. Jadi penyuluhan yang kita lakukan itu apabila ingin berjalan secara efektif, kita harus bisa melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat sampai ke level yang paling bawah. Misalnya siapa? Keluarga, rumah tangga. Nah, dengan seperti ini, penyuluhan akan berjalan secara efektif jika kita mampu melibatkan sampai ke struktur masyarakat yang paling terkecil atau masyarakat bawah. Kemudian, prinsip selanjutnya adalah keragaman budaya. Nah, prinsip keragaman budaya ini artinya adalah penyuluhan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan penyuluhan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. Artinya sebelum kita melakukan penyuluhan, terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi apakah wilayah atau masyarakat atau sasaran dari penyuluhan kita itu terdiri dari berbagai ragam budaya. Apakah homogen atau heterogen secara budaya? Oleh karena itu kita perlu mengkajinya. Tujuannya apa? Agar penyuluhan atau kegiatan yang hendak kita laksanakan itu bisa disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. Nah, kalau misalnya di daerah tersebut atau sasaran penyuluhan kita itu daerahnya adalah cenderung homogen secara budaya, ya mungkin kita tidak akan ada kesulitan misalnya ketika kita melakukan penyuluhan dengan menyampaikan dalam bahasa lokal yang sama misalnya. Apalagi kalau kita misalnya berasal dari daerah itu, tentu kita tahu bahasa lokal yang ada di sana. Tapi bagaimana kalau daerah sasaran penyuluhan kita itu merupakan daerah yang heterogen, artinya beraneka ragam masyarakat secara budaya maupun ada istiadat di wilayah tersebut. Tentunya kita harus bisa menyesuaikan dengan budaya lokal yang beragam tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip keragaman budaya. Dengan sebelum kita melaksanakan penyuluhan, kita harus identifikasi bagaimana kondisi sasaran penyuluhan kita itu ditinjau dari sosial budaya atau ada istiadat. Kemudian, prinsip selanjutnya adalah prinsip perubahan budaya. Nah,
Artinya di sini bahwa setiap kegiatan penyuluhan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya. Karena itu, setiap penyuluh perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan nilai-nilai budaya lokal seperti tabu, kebiasaan-kebiasaan, dan lain-lain. Maksudnya, prinsip perubahan budaya di sini, ketika kita melaksanakan penyuluhan, nah, tentunya dalam kegiatan penyuluhan itu ada inovasi-inovasi yang kita sampaikan atau yang kita bawa kepada sasaran penyuluhan kita atau masyarakat. Nah, ketika ada suatu inovasi yang dibawa pada kegiatan penyuluhan tersebut, nah ini akan bersinggungan dengan kondisi sosial budaya dari masyarakat itu sendiri. Dan ini akan mengakibatkan perubahan pada budaya. Dengan adanya hal yang baru, itu akan mengakibatkan perubahan pada budaya mereka. Nah, oleh karena itu, kegiatan penyuluhan itu harus dilaksanakan secara sistematis, secara hati-hati. Dan bagaimana menyampaikan inovasi agar inovasi itu bisa diterima oleh sasaran penyuluhan itu. Nah, ini yang dimaksud, kita harus menyampaikan inovasi itu secara hati-hati dan bijak. Tujuannya apa? Agar tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya. Agar masyarakat yang mungkin mereka secara turun-temurun sudah melaksanakan aktivitas-aktivitas, misalnya peternakannya yang dilakukan mereka itu berdasarkan pengalaman sehari-hari atau secara turun-temurun. Nah, ketika kita membawakan penyuluhan yang berisi inovasi, tentunya ini akan bersinggungan dengan cara mereka beternak selama ini yang mereka sudah dapatkan, misalnya secara turun-temurun yang mereka peroleh secara warisan, misalnya berdasarkan budaya nenek moyang. Nah, tentunya ini harus dilakukan secara bijak sehingga inovasi itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat atau sasaran kita. Jangan sampai tujuan kita baik dengan membawa inovasi yang bagus, tujuannya untuk peningkatan aktivitas usaha dari sasaran penyuluhan atau meningkatkan pendapatan mereka, tapi inovasi itu belum tentu bisa diterima masyarakat sekitar atau bertolak belakang atau berlawanan dengan budaya mereka. Makanya kita harus mengidentifikasi apa yang menjadi nilai-nilai budaya lokal. Jangan sampai misalnya inovasi itu yang kita bawakan atau yang hendak mau diterapkan itu tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, prinsip kerjasama dan partisipasi. Nah, prinsip kerjasama dan partisipasi ini berarti penyuluhan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerja sama dan melaksanakan program-program penyuluhan yang telah dirancang. Jadi penyuluhan itu akan bisa mencapai tujuan atau penyuluhan itu akan mencapai tujuan yang diharapkan jika kita di dalam melaksanakan aktivitas penyuluhan itu mampu menggerakkan partisipasi masyarakat atau mampu melibatkan masyarakat secara aktif untuk mau atau selalu bekerja sama. Jadi kita melaksanakan penyuluhan itu harus bisa mendorong masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif
dan bekerja sama dalam kegiatan penyuluhan atau sesama sasaran penyuluhan tersebut. Nah, dengan adanya partisipasi aktif dan kerjasama ini, pasti program-program penyuluhan yang telah disusun sebelumnya itu pasti akan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu yang dimaksud dengan prinsip kerjasama dan partisipasi. Kemudian selanjutnya prinsip demokrasi dan penerapan ilmu. Prinsip demokrasi dalam penerapan ilmu artinya adalah penyuluhan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Yang dimaksud demokrasi di sini bukan terbatas pada tawar-menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metode penyuluhan serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat sasarannya. Nah, maksudnya di sini ketika kita melaksanakan kegiatan penyuluhan yang kita lakukan itu harus bisa memberikan berbagai alternatif solusi pemecahan atas permasalahan yang dialami oleh sasaran penyuluhan. Jadi harus bisa memberikan berbagai solusi atau alternatif solusi pemecahan masalah. Nah, kemudian dari berbagai alternatif pemecahan masalah itu, kita harus memberikan kebebasan kepada sasaran penyuluhan untuk terserah mereka mau melaksanakan atau menerapkan solusi yang mana yang menurut mereka sesuai dengan keadaan mereka mau dan sanggup untuk melaksanakannya. Nah, jadi kita harus menciptakan berbagai alternatif. Nah, kalau kita melakukan penyuluhan hanya membuat satu alternatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sasaran penyuluhan, tentunya itu bukan kegiatan penyuluhan, tapi kita harus bisa menciptakan atau menghadirkan berbagai solusi. Nah, kemudian baru sasaran penyuluhan kita bisa memilih yang mana alternatif pemecahan masalah yang bisa mereka lakukan atau terapkan sesuai dengan kemampuan atau keadaan dari sasaran penyuluhan itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud demokrasi dalam penerapan ilmu. Dan kita juga memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik dari pemecahan atau dari alternatif yang telah kita tawarkan. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip demokrasi dalam penerapan ilmu. Kemudian, prinsip selanjutnya adalah belajar sambil bekerja. Prinsip ini berarti dalam kegiatan penyuluhan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Dengan kata lain, penyuluhan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata. Nah, maksudnya di sini bahwa kegiatan penyuluhan itu yang dilakukan itu tidak hanya berbicara secara teori, tetapi penyuluhan itu harus disampaikan secara teori kemudian dipraktekkan. Jadi penyuluhan itu harus bisa mencakup yang dua itu. Jadi di sini dikatakan tadi bahwa penyuluhan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi penyuluhan itu menyampaikan informasi, menyampaikan konsep-konsep secara teoritis, kemudian melakukan praktek.
atau melakukan uji coba. Nah, itu yang dimaksud prinsip belajar sambil bekerja. Artinya di dalam penyuluhan itu, sasaran penyuluhan itu bekerja, ya, sasaran penyuluhan itu belajar sambil berpraktek. Kira-kira seperti itu eh, pengertian dari prinsip belajar sambil bekerja. Kemudian prinsip selanjutnya adalah prinsip penggunaan metode yang sesuai. Ya, nah, prinsip ini berarti penyuluhan harus dilakukan dengan penerapan metode yang disesuaikan dengan kondisi, baik secara lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya dari masyarakat atau sasaran penyuluhan. Dengan kata lain, tidak satupun metode yang dapat diterapkan di semua kondisi sasaran dengan efektif dan efisien. Nah, maksudnya dari prinsip penggunaan metode yang sesuai ini adalah bahwa kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan haruslah menyesuaikan dengan keadaan dari sasaran penyuluhan. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan penyuluhan, kita harus melihat bagaimana kondisi mereka. Baik kita tinjau dari lingkungan fisik misalnya, kita tinjau dari kemampuan ekonomi dan nilai sosial budaya. Contoh misalnya, ketika kita misalnya mau melaksanakan kegiatan penyuluhan ke suatu tempat, tentunya kita harus melihat dulu kondisi atau lingkungan fisik dari wilayah yang akan menjadi sasaran penyuluhan kita. Nah, kalau misalnya di daerah tersebut misalnya aliran listrik belum masuk misalnya, atau masyarakat masih hidup secara tradisional dan mengandalkan kondisi atau keadaan yang seadanya misalnya. Nah, ketika kita melaksanakan kegiatan penyuluhan itu, kita harus memahami itu, bahwa kondisi masyarakat misalnya masih sangat-sangat tradisional. Kemudian kita melihat bahwa di sana secara infrastruktur, misalnya seperti aliran listrik lain tidak terpenuhi atau belum ada. Nah, ketika kita mau melaksanakan kegiatan penyuluhan, kita harus menyesuaikan metode yang kita akan terapkan di sana. Nah, kalau di sana misalnya seperti tadi tidak tersedia aliran listrik, ya mungkin kita tidak perlu untuk memakai misalnya proyektor atau kita menyampaikan penyuluhan dengan menggunakan slide. Tetapi kita misalnya bisa menggunakan dengan berbagai cara. Misalnya kita membawa papan tulis, membawa spidol. Nah, kita sesuaikan dengan kondisi dari sasaran penyuluhan itu. Jadi penggunaan metode yang sesuai di sini maksudnya lah penggunaan metode yang sesuai dengan kondisi dari masyarakat yang di sana. Nah, jika masyarakat yang di sana misalnya masih ada yang buta huruf, tentunya kita tidak perlu untuk menyampaikan materi-materi penyuluhan berbasis teks, tapi kita bisa menyampaikannya dalam bentuk gambar yang bisa mereka pahami, dan itu yang sesuai dengan kondisi dari sasaran penyuluhan tersebut. Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksud dalam prinsip penggunaan metode yang sesuai. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Nah, prinsip kepemimpinan berarti bahwa penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan atau kepuasannya sendiri, tetapi harus mengembangkan kepemimpinan. Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin-pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan penyuluhan. Nah, masuk dari prinsip kepemimpinan itu adalah bahwa penyuluhan yang kita lakukan itu harus bisa menciptakan kepemimpinan di dalam sasaran penyuluhan itu. Misal ketika kita melaksanakan aktivitas penyuluhan, nah ketika misalnya kita
melaksanakan aktivitas penyuluhan itu, misalnya kita harus bisa menciptakan kepemimpinan di tengah-tengah sasaran penyuluhan itu. Dan bila mana di dalam sasaran penyuluhan itu telah ada pemimpin-pemimpin lokal, misalnya tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, atau tokoh agama. Nah, kita bisa memanfaatkan pemimpin lokal itu untuk membantu kita dalam kegiatan penyuluhan. Kenapa kita penting atau perlu untuk mengajak kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal? Karena biasanya di dalam struktur masyarakat, pemimpin-pemimpin lokal ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Jadi ketika misalnya kita menyampaikan segala sesuatu kepada pemimpin-pemimpin lokal, nah pemimpin lokal ini punya pengaruh untuk mengajak atau mendorong partisipasi dari masyarakat sekitar untuk agar terlibat aktif dalam kegiatan penyuluhan. Nah, itu yang dimaksud kepemimpinan. Jadi ketika kita melaksanakan penyuluhan, kita harus menciptakan kepemimpinan dari sasaran penyuluhan kita itu. Nah, kemudian adalah prinsip spesialis yang terlatih. Nah, prinsip spesialis yang terlatih ini, penyuluh harus benar-benar orang yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Penyuluh-penyuluh yang disiapkan untuk menangani kegiatan-kegiatan khususnya atau kegiatan-kegiatan bersifat khusus itu akan lebih efektif dibanding yang disiapkan untuk melakukan beragam kegiatan, meskipun misalnya masih berkaitan dengan kegiatan pertanian. Jadi maksudnya prinsip spesialis yang terlatih itu adalah bahwa penyuluh itu haruslah orang yang sudah benar-benar terlatih, dan penyuluh itu sudah memperoleh pendidikan dan latihan khusus. Bahkan misalnya seperti sekarang ada penyuluh yang sudah tersertifikasi. Artinya secara pendidikan dan pelatihan dia sudah tersertifikasi atau sudah disertifikasi atau sudah memiliki sertifikat sebagai penyuluh terampil. Nah, jadi penyuluh itu adalah harus orang yang terlatih dan benar-benar orang yang terlatih dan sesuai dengan fungsinya bahwa dia adalah seorang penyuluh. Apalagi kalau misalnya penyuluh-penyuluh itu disiapkan untuk menangani kegiatan-kegiatan khusus. Makanya sekarang penyuluhan di setiap sektor ada. Contoh yang bisa kita lihat ada di penyuluh peternakan, di pertanian, di perikanan. Apalagi kalau misalnya penyuluhan itu lebih spesifikkan lagi, misalnya ada penyuluh di bidang yang menangani pakan atau penyuluh yang di bidang masalah pembibitan dan reproduksi. Nah, itu yang lebih bagus lagi. Itu yang dimaksud dengan spesialis yang terlatih. Kemudian prinsip segenap keluarga. Nah, prinsip segenap keluarga ini artinya bahwa penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan penyuluhan, kita harus memperhatikan bahwa sasaran atau siapapun yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan itu dia bagian daripada keluarga. Sehingga kita harus memperhatikan keluarga. Jadi ketika kita melaksanakan penyuluhan, apalagi kalau melaksanakan penyuluhan itu secara door to door, nah ketika kita melaksanakan penyuluhan kita harus memperhatikan segenap keluarga itu. Karena satu keluarga itu adalah bagian satu tim di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas kegiatan mereka. Contoh misalnya ketika kita melaksanakan penyuluhan di bidang peternakan, tentunya di peternak rakyat kita, aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan usaha peternakan itu tentunya tidak hanya dilakukan oleh satu orang di dalam keluarga itu, tapi dilakukan oleh seluruh
anggota keluarga. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip segenap keluarga. Kemudian prinsip yang terakhir adalah yang dikatakan oleh Dharma dan Bhatnagar, yaitu prinsip kepuasan. Nah, prinsip kepuasan ini artinya bahwa penyuluhan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Kepuasan maksudnya di sini adalah kepuasan dari sasaran penyuluhan kita. Adanya kepuasan akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program penyuluhan selanjutnya. Nah, ini tentunya sangat benar sekali ya. Jadi, ketika misalnya penyuluhan yang kita lakukan itu bisa menyelesaikan masalah dari sasaran penyuluhan kita atau peternak kita misalnya, tentunya mereka akan merasa puas dengan kegiatan penyuluhan yang kita telah laksanakan misalnya. Dengan mereka memiliki rasa kepuasan terkait dengan penyuluhan yang kita laksanakan itu, tentunya ketika kita melaksanakan program-program penyuluhan selanjutnya, nah tentunya mereka akan mau dan berpartisipasi aktif untuk ikut serta dalam kegiatan penyuluhan selanjutnya. Tetapi bila mana penyuluhan yang kita lakukan itu tidak mencapai kepuasan dari masyarakat atau masyarakat kecewa dengan penyuluhan yang kita lakukan, tentunya kekecewaan itu akan berpengaruh terhadap keikutsertaan mereka ke program-program penyuluhan selanjutnya. Mungkin saja misalnya peserta atau sasaran penyuluhan kita di kegiatan yang pertama misalnya, bisa jadi ketika setelah dilaksanakan kegiatan pertama itu banyak sekali yang kecewa. Nah, kita melaksanakan kegiatan penyuluhan yang kedua, mungkin akan sedikit orang yang mau atau terlibat atau ikut serta dalam kegiatan penyuluhan yang kedua itu. Karena apa? Karena mereka kecewa. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip kepuasan, bahwa penyuluhan itu harus bisa memberikan kepuasan kepada sasaran penyuluhan. Kepuasan dari sasaran penyuluhan ini tercipta ketika kebutuhan atau masalah dari mereka itu bisa kita selesaikan, atau masalah mereka bisa kita tolong, kita bantu sehingga mereka bisa menyelesaikan atau mereka bisa melakukan cara-cara yang bisa mengatasi masalahnya. Nah, itu ketika itu terjadi, rasa kepuasan dari sasaran penyuluhan itu akan meningkat. Nah, demikian saja beberapa prinsip-prinsip penyuluhan yang disampaikan oleh Dhamma dan Bhatnagar. Kemudian ada juga yang disampaikan oleh Mardikanto. Nah, silakan disimak penjelasan materi ini. Silakan didengarkan dan dilihat penjelasan di YouTube. Nanti jikalau ada pertanyaan, silakan diajukan baik melalui Google Classroom, melalui WA, maupun melalui YouTube. Nah, demikian saja penjelasan dari saya terkait dengan materi kuliah prinsip-prinsip penyuluhan. Silahkan dipelajari. Selanjutnya saya akan memberikan kuis terkait pemahaman dari Anda dari pertemuan perkuliahan kita kali ini. Nah, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan dalam beraktivitas, dan tetap ceria untuk mengikuti atau menjalani aktivitas kuliah online ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi.